Peradaban emas dinasti Abbasiyah. Perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan kejayaan kebudayaan Islam. Hampir semua aspek kehidupan terjadi kemajuan pada saat itu, seperti pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pada bidang pengetahuan dan teknologi, juga pada bidang ilmu-ilmu agama, dan masih banyak lagi. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak materi hari ini. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah. Nah, tujuan kali ini yang pertama untuk memahami kemajuan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, untuk memahami kemajuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Abbasiyah. Dan yang terakhir, untuk memahami kemajuan pada bidang ilmu-ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Pada pembahasan yang pertama, yaitu kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, sosial. Kemajuan pada bidang sosial pada masa dinasti Abbasiyah, masyarakat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan atas dan golongan bawah. Golongan atas terdiri dari khalifah, pejabat negara, dan Bani Quraisy. Sedangkan golongan bawah terdiri dari ulama, fuqaha, seniman, dan pengusaha. Akhirnya, pada saat itu dibuatlah sebuah bidang negara yang anggotanya terdiri dari semua golongan untuk melayani semua golongan itu juga, agar tidak terjadi pelampiasan suku, kelas, dan sosial. Selanjutnya yaitu ekonomi. Pertanian berkembang pesat karena pemerintahnya meliputi wilayah yang subur. Kemajuan di bidang ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah, pajak bumi dihilangkan. Pertanian berkembang pesat karena pusat pemerintahannya berkuasa di suatu wilayah yang subur seperti sungai dan sawah. Tanaman yang berasal dari daerah tersebut antara lain kurma, wijen, dan gandum. Dan yang terakhir yaitu budaya. Terjadi percampuran Arab dan non-Arab. Kemajuan budaya pada masa dinasti Abbasiyah terjadi percampuran antara Arab dan non-Arab selama berpuasa di wilayah. Selama proses tersebut, lahirlah berbagai bentuk kemajuan warga negara. Kemajuan warga negara meliputi berbagai bentuk suku, bangsa, agama, dan budaya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena kebijakan pemerintahan yang mendukung kegiatan keilmuan dan penelitian, maka lahirlah berbagai bentuk kemajuan, antara lain yang pertama ilmu filsafat. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat banyak sekali diterjemahkan tidak hanya ke dalam kebudayaan Yunani, tetapi juga ke dalam kebudayaan Romawi, Persia, India, dan Syria. Ilmu filsafat adalah penyelidikan atau pengetahuan dengan akal budi tentang hikayat yang ada. Sebab asal dan bukunya itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu kedokteran mendapatkan kedudukan dan perhatian besar pada saat itu. Buku-buku karangan arloji terdapat di berbagai museum-museum agama. Buku tersebut banyak digunakan untuk rujukan dunia kedokteran. Sejak saat itu, semua khalifah memiliki dokter pribadi. Sejak itu juga, Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat kedokteran dari Tundisapur ke Baghdad.
Pada masa Khalifah Hanum ar-Rasyid tersedia 800 dokter. Hal itu mencerminkan kemajuan pengetahuan di bidang kedokteran. Pada saat itu banyak rumah sakit didirikan untuk pendidikan kedokteran. Hal itu juga telah didirikannya apotik untuk pertama kalinya. Selanjutnya yaitu ilmu matematika. Penerjemah buku-buku dari Yunani, Romawi, India ke dalam bahasa Arab melahirkan beberapa karya, salah satunya yaitu ilmu matematika. Perkembangan ilmu matematika yang biasa disebut dengan ilmu hisab telah dibukukan pemerintahan untuk pembangunan cepat. Misalnya, ingin membuat suatu gedung harus tahu ukuran tinggi sudut tersebut terukur pasti agar tidak terjadi kesalahan. Dikaitkan ahli matematika muslim yang terkenal adalah Al-Khawarizmi. Beliau adalah pengarang dari kitab Al-Mukhtar dan Hisab Al-Jabar wa Al-Maqabalah berisi selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam biasa disebut dengan ilmu falak. Ilmu ini mempelajari tentang benda-benda langit seperti bulan, bumi, matahari, bintang, dan planet-planet lainnya. Ilmu astronomi ditemukan 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi di Babilonia. Dalam Islam digunakan untuk menentukan waktu ibadah, terutama waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penanggalan Komariah. Pada saat itu, akhirnya ilmuwan berhasil mendirikan observatorium, dilengkapi dengan peralatan yang canggih, terutama untuk mendukung kegiatan ilmu-ilmu astronomi. Pada saat itu, Habashi Al-Habib Al-Mawati telah melakukan observasi sejak umur 15 tahun. Ia memimpin penyusunan 3 tahun Juz Al-Ma'mum pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum. Tabel pertama mengikuti tentang metode Al-Khawarizmi dan yang kedua ia menulis tentang Juz Al-Mumtahan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu kemajuan bidang ilmu-ilmu agama. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang terlahir dan berkembang di tengah-tengah peradaban Islam, baik keterkaitan tentang agama maupun pengetahuan. Ilmu agama telah lahir dan berkembang pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Nah, ilmu agama yang berkembang sangat maju ialah yang pertama, ilmu hadis. Dalam sejarah perkembangan ilmu hadis tercatat dan dikelompokkan sejak masa dinasti Umayyah di bawah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, pada masa dinasti Abbasiyah, ulama kembali mengkaji dan meneliti hadis untuk ditentukan keasliannya. Yang kedua yaitu ilmu tafsir. Ahli tafsir melakukan secara teratur, terukur, mandiri, menyeluruh, dan terpisah dari hadis. Ketika itu terdapat dua cara yang dilakukan dalam menentukan hadis, yaitu tafsir bil madzur dan tafsir bil ra'i. Yang pertama, metode tafsir bil madzur, metode penafsiran Al-Quran dengan hadis berdasarkan penjelasan para sahabat. Yang kedua, tafsir bil ra'i, penafsiran berdasarkan ijtihad, banyak menggunakan akal daripada hadis. Dan yang ketiga, ilmu fikih. Dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat gemilang
Di masa ini dipandang sebagai periode kesempurnaan, yakni periode munculnya ilmu-ilmu mujtahid. Biasa juga dilihat sebagai pembukuan agama Islam, kumpulan pendapat ulama tafsir dan penyusun ilmu-ilmu tafsir pada masa tersebut. Menurut para ulama, yakni yang dikenal sebagai 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka adalah penyusun kitab yang terkenal dengan 4 mazhabnya. Pembahasan yang keempat yaitu kemajuan seni dan sastra. Kemajuan bahasa pada masa dinasti Abbasiyah membuat ruang tumbuh suburnya karya-karya kesastraan. Pada sastrawan di bidang kesenian bermunculan baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Wilayah kemajuan pun meluas ke bidang tulis lainnya. Yang pertama, unit genre sastra masa Abbasiyah. Lalu perkembangan prosa secara garis besar. Sastra Arab dibagi menjadi 2 bagian, yaitu puisi dan prosa. Contoh prosa adalah cerita tentang hal bait yang bersifat nyata maupun fiktif. Kisah disusun menurut urutan penyajian yang benar dan menarik. Lalu, perkembangan puisi, para sastrawan masa dinasti Abbasiyah juga membuat genre sajak atau puisi yang dipadukan dengan suatu yang bukan dari Arab. Beberapa cirinya adalah penggunaan kata uslub dan ibarat baru. Kedua, pengaturan saja atau lukisan yang hidup. Ketiga, penyusupan ibarat filsafat. Yang keempat, kelahiran kritikus pada zaman ini. Tokoh penyair yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yaitu Abu Nawas, Abu Attabiyah, dan Abu Tamam. Seni bangunan dan arsitektur. Perkembangan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah telah meninggalkan warisan Islam yang mengagumkan. Perbedaan arsitektur dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah terletak pada pengaruh budaya lokalnya. Yang terakhir, kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Yang pertama, pendidikan. Pada masa dinasti Abbasiyah, penyelenggaraan pendidikan dasar umumnya terpadu dengan masjid. Sekitar 3.000 masjid digunakan sebagai pendidikan sekolah dasar. Selain itu, terdapat pula kegiatan belajar di rumah-rumah penduduk, juga tempat lainnya seperti maktab, jaliyah, dan halaqah. Kurikulum utamanya diperpusatkan pada pembelajaran Al-Quran, termasuk membaca dan menuliskannya. Dalam pembelajaran ilmu-ilmu agama, anak-anak perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Yang kedua, perpustakaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan sekaligus tempat menyimpan buku. Pada saat itu, masjid menjadi khazanah keislaman karena kaya dengan buku keagamaannya. Salah seorang penyumbang buku bernama Alkitab al-Baghdad adalah seorang sejarawan terkenal yang memakofkan buku-bukunya untuk umat Islam. Baik teman-teman, jadi untuk kesimpulan materi hari ini adalah pada masa dinasti Abbasiyah banyak sekali terjadi perkembangan seperti perkembangan bidang ekonomi, sosial, budaya, kemajuan teknologi, dan ilmu-ilmu agama. Yang akhirnya terlahirlah imam-imam besar seperti Imam 4 mazhab. Dan juga terciptanya buku atau kitab-kitab yang sangat berguna seperti saat ini. Nah, demikian penjelasan materi hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.